Anda masih menyaksikan kabar khusus spesial Hari Ulang Tahun TNI ke-77, pemirsa. Tentara Nasional Indonesia TNI pada awalnya hanyalah berbentuk organisasi perjuangan yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Seiring perjalanannya, Angkatan Perang Indonesia tersebut sempat bergonta-ganti nama menyusul situasi dan kondisi negara pada saat itu. Tanggal 5 Oktober akhirnya dipilih sebagai tonggak lahirnya TNI karena saat itu pemerintah Indonesia meresmikan Angkatan Perang untuk pertama kalinya pada tahun 1945. Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dengan kekuatan senjata pada akhir Perang Dunia Kedua di pertengahan tahun 1945. Usai runtuhnya Jepang akibat serangan sekutu di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, Indonesia yang kala itu dalam jajahan Jepang memanfaatkan kekalahan negeri matahari terbit itu dengan memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. TNI pada awalnya berbentuk organisasi perjuangan yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Namun kala itu struktur BKR dirumuskan sesuai dengan teritorial kependudukan Jepang, sehingga ditolak sebagian besar pemuda dari mantan anggota pembela tanah air atau PETA. Berangkat dari tentangan itu, BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. TKR merupakan angkatan bersenjata pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itulah tanggal pembentukan TKR diperingati sebagai tonggak lahirnya TNI. Pada 29 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan didasari munculnya laskar-laskar perjuangan dan barisan bersenjata yang dibentuk rakyat di daerahnya masing-masing. Bagian dari upaya Presiden Soekarno untuk menegaskan bahwa satu-satunya organisasi militer di Indonesia adalah TRI. Namun, demi menyatukan kekuatan seluruh barisan bersenjata itu, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan pimpinan TNI dipegang Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 3 Juni 1947. TNI sempat berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), menyusul disatukannya Angkatan Perang dengan Kesatuan Kepolisian pada 1962 hingga tahun 1999. Memasuki masa reformasi, ABRI dikembalikan menjadi TNI sebagai institusi sendiri dengan pemisahan Polri. Saat ini, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada kebijakan serta keputusan politik negara. TNI yang kini sudah semakin matang secara usia diharap dapat terus menjadi tumpuan negara dalam perlindungan militer dan jadi panutan terbaik dalam mengabdi pada negara. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, saat ini kita langsung menuju ke Istana Merdeka, di mana di sana tadi setelah melalui sejumlah rangkaian acara, Presiden Joko Widodo ini akan menerima defile pasukan dan juga alutsista yang terletak di depan Gedung Istana Merdeka, Jakarta. Seperti yang Anda saksikan di depan layar kaca, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo sudah siap untuk menyaksikan defile pasukan dan juga alutsista. Kita saksikan bersama dengan alunan langkah yang penuh keyakinan. Satu kompi gabungan TNI Angkatan Udara yang terdiri dari peleton kru penerbang dan Kopasgat di bawah pimpinan Letnan 1 Pasukan Karisma Abituren Akademi Angkatan Udara tahun 2015. Menutup defile pasukan kali ini, melintas di hadapan kita, satu kompi gabungan PNS dan komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang terdiri dari peleton komponen cadangan dan PNS TNI dipimpin Kapten Infanteri Husni Yaset.
Hadirin yang kami hormati, turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun TNI ke-77, kita saksikan pawai alutsista kebanggaan Tentara Nasional Indonesia. Berbagai alat utama, sistem senjata, Tentara Nasional Indonesia yang modern ditampilkan kali ini merupakan peralatan utama dan aset tempur yang berperan vital dalam mendukung tugas pokok TNI. Mengawali defile alutsista, melintas di hadapan kita, kendaraan tempur Serpa buatan Prancis tahun 2016 yang memperkuat jajaran PMPB TNI untuk melaksanakan berbagai operasi penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, melintas kendaraan tempur Inkas dari Kopsus TNI buatan Kanada. Diikuti dengan berbagai jenis all-terrain assault vehicle, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dengan berbagai varian dan model. Kendaraan ini merupakan produksi dalam negeri yang dibuat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021, mampu dioperasikan di segala medan. Selanjutnya melintas di hadapan kita, kendaraan tempur DMV-30 Armor TNI Angkatan Udara, produksi Indonesia, tahun 2007. Selanjutnya, melintas kendaraan tempur Komodo, Mistral MP CV TNI Angkatan Darat, buatan Prancis tahun 2014.